Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lingga Putra Kurnia dari kelompok 1. Tugas saya di sini di kelompok 1 sebagai moderator. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian landasan pendidikan, jenis-jenis landasan pendidikan, dan fungsi-fungsi landasan pendidikan. Sebelum kelompok 1 mempresentasikan materi tentang landasan pendidikan, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salsa Amalia Nurpadila sebagai pemateri 1. Saya Risma Nurlaili sebagai pemateri kedua. Hai, saya Tasya Meita. Saya Auras Karnoraziza sebagai pemateri 4. Saya Hana Sajidah sebagai pemateri 5. Landasan pendidikan terdiri dari dua buah kata yang mengandung arti berbeda. Yang pertama ada landasan dan yang kedua ada pendidikan. Landasan di sini dapat diartikan sebagai dasar, pondasi atau pedoman untuk melakukan sesuatu. Segala bentuk kegiatan yang didasari oleh nilai luhur budaya, bangsa serta dasar agama dan oleh nilai luhur agama dapat dipastikan akan menghasilkan lulusan dengan kualitas yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua ada pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses perkembangan jasmani dan rohani seorang manusia muda, atau dapat juga diartikan sebagai proses latihan untuk mengembangkan potensi diri seorang manusia muda. Menurut Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka latihan atau praktik pendidikan dan atau studi pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang nyaman dan dapat dipahami, agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya sendiri. Landasan pendidikan ini tertuju pada perkembangan wawasan kependidikan. Setelah tadi dijelaskan pengertian tentang landasan pendidikan, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis landasan. Yang ke-1 ada landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem. Yang kedua ada landasan hukum atau yuridis. Adalah dasar atau pondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Yang ketiga ada landasan psikologis. Dalam pendidikan secara ekonomi, istilah psikologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psichi yang berartikan jiwa dan logo yang berartikan ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari kejiwaan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Tasya Meita. Baik, selanjutnya untuk landasan filsafat. Nah, landasan ini berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Landasan ini berusaha menelaah pokok pendidikan berdasarkan filsafat. Dalam landasan pendidikan filsafat juga terbagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama yaitu ada landasan filsafat idealisme. Nah, ini itu berdasarkan kepada ide-ide atau pikiran manusia gitu. Tentunya dasar atau filsafat pendidikan kita juga berasal dari ide atau pikiran
para filsafat atau para manusia zaman dulu gitu. Jadi bukan berdasarkan kepada hal lain seperti itu. Yang selanjutnya yaitu landasan filsafat realisme. Beberapa filsafat berasumsi bahwa dunia ini terdiri dari beberapa materi dan juga hal-hal penting di dalamnya gitu. Tentu saja gitu, jika kita melihat contohnya ada seorang wirausaha, dia berusaha dengan keras, bekerja keras, dan akhirnya menjadi seorang yang sukses. Nah, kita belajar dari kesuksesan itu hingga akhirnya ada yang namanya ilmu wirausaha, mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang wirausaha yang baik dan juga sukses ke depannya. Dan yang terakhir itu adalah landasan filsafat pragmatisme gitu. Jadi ini pragmatisme ini lebih berdasar kepada sikap gitu hidup atau metodologi gitu. Jadi menelaah suatu pendidikan atau filsafat dengan cara yang modern gitu. Tentunya apa yang kita lakukan sekarang merupakan salah satu contohnya gitu. Belajar secara virtual, dan ini mungkin gitu di masa pandemi ini kita tetap belajar dengan menggunakan cara yang lebih modern, dengan cara yang modern yaitu secara virtual. Selanjutnya adalah landasan kultural. Ini adalah kebudayaan dan pendidikan yang mempunyai hubungan timbal balik gitu. Karena kebudayaan itu dapat dibudidayakan, dilestarikan dengan cara diturunkan dari generasi ke generasi lain melalui pendidikan, baik secara formal maupun informal. Nah, landasan kultural yang bisa kita rasakan atau kita ketahui contohnya gitu di beberapa sekolah di Jawa Barat gitu, ada yang namanya Rebo Nyunda gitu. Jadi para guru yang mengenakan pakaian tradisional Sunda, dan kita juga para murid serta semua anggota sekolah itu memakai bahasa Sunda gitu. Jadi itu merupakan salah satu pelestarian kebudayaan bahasa Sunda di Jawa Barat. Nah, itu contoh landasan dari kultural. Dan yang terakhir yaitu landasan ilmiah dan pendidikan. Nah, IPTEK itu menjadi suatu ajaran yang sangat penting dalam pendidikan gitu. Nah, karena pendidikan itu sangatlah penting dalam pengajaran dan pengembangan IPTEK. Tentunya bicara mengenai ilmu pengetahuan dan juga teknologi tak lepas dari yang namanya kemajuan zaman. Semakin sini, semakin maju suatu zaman itu semakin canggih juga teknologinya gitu. Dan tentu hal itu juga gitu yang kita rasakan di masa pandemi ini. Hal yang dulu tak mungkin untuk belajar secara daring, secara online, ternyata sekarang kita rasakan gitu. Sekarang kita menempuh pendidikan melalui virtual. Yang selanjutnya adalah fungsi dari landasan pendidikan. Landasan pendidikan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai acuan bagi para pendidik dalam melaksanakan studi pendidikan. Jadi, landasan pendidikan ini dijadikan acuan atau tolak ukur. Bisa diibaratkan sebagai pondasi dasar dalam proses pembelajaran. Jadi, seluruh proses pembelajaran itu mendasar pada landasan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu menghindari terjadinya kesalahan dalam praktek pendidikan. Karena proses pembelajaran memiliki acuannya yaitu landasan pendidikan, otomatis proses pembelajaran pun akan berjalan lebih efektif, lebih tersusun dengan rapi, sesuai dengan konsep-konsepnya, sesuai dengan tujuan-tujuannya, yang memungkinkan meminimalisir kesalahan terjadi. Yang ketiga, memberikan kontribusi atau peran pada pola kerja dan pola pikir. Secara langsung atau tidak langsung, landasan kependidikan memberikan kontribusinya pada pola pikir dan pola kerja kepada kita selaku calon pendidik secara terpadu tentang bagaimana seharusnya kita melakukan atau melaksanakan studi maupun praktik. Yang keempat, dapat lebih meyakini dan menghayati tentang konsep, prinsip, dan teori pendidikan yang dipelajari. Meyakini dalam arti keteguhan diri dalam melaksanakan teori pendidikan. Sedangkan menghayati dalam arti
perasaan jiwa tentang pentingnya keyakinan untuk memahami sebuah teori dalam menunjang pelaksanaan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan penjelasan yang kurang jelas dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.